Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nauratika Nurfadila dengan NPM 23552012227 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika semester 6. Hari ini saya akan mempresentasikan analisis jaringan sosial Twitter menggunakan software Gephi. Nah, dengan dataset Twitter BTI dari Kaggle. Nah, di layar ini adalah tampilan awal Gephi. Saya akan membuka dataset yang telah direprocessing, yaitu file adjust.csv. Nah, ini pada layar saya mengimpor dan mengatur separator sebagai koma, lalu import s-nya sebagai adjustable dan charsetnya sebagai UTF-8. Dan pada preview terdapat dua kolom, katakanlah search dan target, dan ini beberapa hasilnya. Lalu next, lalu pada time representation yaitu interval dan import kolomnya tadi ada dua, search dan target. Lalu saya klik finish. Nah, ini sebelum finish ini ada pemberitahuan import. Di sini saya tetapkan sebagai tampilannya seperti ini. Lalu saya klik OK. Nah, ini adalah tampilan dari Gephi membentuk kotak dengan titik-titik hitam yang mengumpul padat. Graf awal ini terlihat seperti kotak hitam karena node belum dirapikan. Sebelum merapikannya, saya akan menghitung 6 metrik statistis. Nah, 6 metrik ini ada average degree, graph density, network diameter, dan juga average path length. Lalu ada modularity, agent factor centrality, yang terakhir itu adalah patch rank. Nah, di sini pada bagian statistik saya akan merunkan dulu metrik yang pertama, yaitu average degree. Nah, ini adalah laporan dari degree-nya. Yang pertama ini hasilnya ada 6016. Artinya rata-rata setiap pengguna di jaringan ini memiliki sekitar 6 koneksi. Oke, lalu saya close. Yang kedua, saya akan menjalankan metrik yang kedua, yaitu graph density. Nah, ini ada pemberitahuan settingnya. Di sini saya tetapkan sebagai direct karena dataset yang saya gunakan ini adalah tentang detail Twitter yang dimana dia itu berarah. Oke, jadi saya okekan. Nah, ini adalah graph density reportnya. Ini nilainya ada 0,001. Ini menunjukkan jaringan sangat renggang atau sparse. Dari jutaan kemungkinan hubungan, hanya 0,1% yang benar-benar terjadi. Lalu saya klik close. Lalu saya jalankan lagi metrik yang ketiga, yaitu network diameter. Nah, ini ada pemberitahuannya graph distance setting. Akan saya biarkan dia menjadi direct, dan juga ada pemberitahuan lainnya di sini. Maka saya akan klik OK. Dan di bagian sini ada graph distance-nya dan akan menampilkan berapa persen akan berjalannya. Ini akan saya percepat saja. Jadi akan saya skip sampai dia sudah mendekati 100%. Ini adalah tampilan dari graph distance-nya. Nah, di sini diameternya itu 20, radiusnya 0. Nah, diameternya tadi itu 20. Namun average path length-nya itu 5,39 sekian, atau dibuatkan menjadi 5,4. Nah, ini membuktikan fenomena 6 degree of separation. Rata-rata informasi hanya butuh 5 hingga 6 langkah untuk menyebar ke pengguna lain. Ini saya dapatkan dari pemberitahuan yang ada di internet. Oke, lalu saya akan close ini dan menjalankan matrix yang keempat, yaitu modularity. Ini di bagian community detection. Saya runkan. Ini sudah modularity settingnya saya biarkan seperti ini dengan randomize-nya dicentang, use weight-nya dicentang, resolution-nya tetap di 1.0, dan class start at-nya dari 0. Saya okekan.
Maka inilah laporan dari modularity-nya. Nah, nilainya itu 0.665 dengan parameternya randomize-nya on, use age weight-nya on, dan resolusinya tadi 1.0. Dan ini hasilnya modularity-nya 0.665 dengan 181 komunitas. Dan juga modularity with resolusinya sama 0.665. Nah, nilai di atas dengan 181 komunitas ini, nilai di atas 0.5 berarti struktur komunitas di jaringan ini sangat kuat. Nah, pengguna lebih aktif berinteraksi di dalam kelompoknya sendiri. Oke, lalu saya close-kan dan menjalankan metrik yang kelima, yaitu agent vector centrality. Nah, agent vector centrality itu ada di bawah di bagian node overview. Saya runkan. Ini saya biarkan dia menjadi direct dan number of iterasinya 100. Saya okekan. Ini laporan dari agent vector centrality-nya. Pada bagian parameter network interpretation-nya itu direct dan number of iterasinya 100 dan sum change-nya 0.07 sekian. Dan pada bagian result atau hasil, agent vector centrality ini untuk mencari influencer node dengan ID 13831633 memiliki nilai maksimum 1.0. Nah, ini adalah influencer sejati yang terhubung dengan node penting lainnya. Nah, untuk melihat nilai maksimum memiliki nilai maksimum 1.0 itu, saya close-kan, buka pada data laboratori. Nah, di sini terlihat agent vector centrality. Di sini klik lagi, lalu klik lagi. Nah, maka akan mengeluarkan ID dan nilai maksimum terbesar. Nah, ini nilai maksimum terbesar dan juga ada beberapa ID-nya ini. Nah, ini yang saya sebutkan tadi 13, 80, 36, 16, 33 dengan nilai tertingginya itu adalah 1.0. Oke, balik lagi ke overview. Lalu saya akan menjalankan metrik yang terakhir, yaitu PageRank. Nah, ini saya runkan. Nah, ini saya biarkan dia menjadi seperti ini dengan ininya direct, terus probability-nya 0.85, epsilonnya 0.001, dan ini tidak saya centang. Saya okekan. Nah, ini adalah laporan dari PageRank-nya. Nah, parameternya epsilonnya 0.001, probability-nya 0.85. Nah, pada bagian hasil, PageRank ini untuk mencari aktor paling strategis. Node dengan ID 129191770157. Nah, memiliki nilai tertinggi 0.0058. Node ini adalah yang paling sering dikunjungi dalam simulasi penyebaran informasi. Cara untuk melihatnya itu ke data laboratori tadi. Nah, maka akan lihatnya pada PageRank ini. Ini yang tadi disebutkan. PageRank, klik 1, lalu klik lagi. Nah, ini adalah ID yang tertinggi dengan nilai tertingginya juga 0.005871. Kembali lagi ke overview. Itu tadi adalah tahap dari komputasi 6 metrik. Selanjutnya masuk ke visualisasi graf. Nah, graf masih berantakan, maksudnya bentuknya kotak seperti ini. Sekarang saya akan memvisualisasikan agar lebih mudah dibaca. Yang pertama, saya akan mencari algoritma Force Atlas di bagian layout. Ini saya memakai Force Atlas 2, lalu saya runkan. Nah, algoritma ini akan mendorong node yang saling menjauh. Nah, pada ini dan menarik node yang terhubung untuk berdekatan. Lalu ini memakan cukup waktu lama, 1-3 menit. Maka di sini saya akan men-skip sampai ke tahap dia sudah membentuk gugusan yang stabil. Lalu nanti akan saya klik stop.
Oke, ini sudah terlihat stabil, maka saya akan stopkan. Oke, selanjutnya itu adalah mewarnai komunitas. Nanti pada panel appearance ini saya ke partition, lalu saya memilih modularity class, lalu saya apply. Nah, lalu ini menunjukkan graf berwarna-warni. Nah, setiap warna ini mewakili satu dari 181 komunitas yang terdeteksi tadi. Oke. Lalu yang ketiga, mengatur ukuran node. Masih di panel appearance, saya pindah ke ranking. Selanjutnya itu mengatur ukuran node. Di sini saya masih di appearance, lalu ke node, lalu ke ranking. Di sini saya memilih agent vector centrality. Nah, di sini mengatur minimum dan maksimum size-nya. Karena dari perintah itu minimumnya 10 dan size-nya 60. Setelah itu saya klik apply. Nah, maka inilah yang ditunjukkan dari Gephi. Nah, node-node yang lebih besar ini menunjukkan pengguna yang lebih berpengaruh. Nah, dari visualisasi ini adalah interpretasi visual. Maaf tadi belum disebutkan. Nah, dari visualisasi ini bisa dilihat jelas bagaimana jaringan terfragmentasi menjadi gugusan-gugusan warna atau komunitas. Nah, node-node besar seperti ini itu tersebar di berbagai warna. Nah, ini adalah para influencer kunci yang menjembatani antar komunitas. Oke, ini sudah pada tahap visualisasi grafnya, sudah pada tahap akhir. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Sebagai kesimpulan dari analisis ini, yang pertama, jaringan Twitter MBTI ini bersifat renggang dengan density-nya 0.001 tadi. Nah, namun sangat efisien dalam penyebaran informasi dengan rata-rata jarak hanya 5,39 berapa tadi, atau dibulatkan menjadi 5,4 langkah. Nah, kedua, jaringan ini memiliki struktur komunitas yang sangat kuat, ditandai dengan nilai modularity-nya tadi 0,665 dan terbentuknya 181 kelompok. Dan yang ketiga, ditemukannya aktor-aktor kunci seperti node 13, 80, 36, 16, 33 dan 12, 91, 77, 01, 57. Nah, yang memiliki pengaruh strategis dalam jaringan. Nah, implikasinya untuk menyebarkan informasi secara luas di jaringan ini tidak bisa hanya menargetkan satu grup, tetapi harus melibatkan para influencer yang mampu menembus batas antar komunitas. Nah, demikian presentasi analisis jaringan sosial dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.